Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel kesayangan kita, Triple F Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas 8 tanaman hias yang sempat viral dan harganya melambung tinggi beberapa saat yang lalu. Bahkan sampai sekarang masih diburu para pecinta tanaman hias. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Waru variegata. Seperti namanya, waru variegata memiliki warna daun bercorak putih sebagaimana ciri khas tanaman variegata pada umumnya. Banyak kolektor bonsai mencari waru variegata ini untuk dijadikan koleksi tanaman bonsai. Selain di bonsai, waru variegata juga banyak diminati sebagai tanaman penghias taman karena keunikan warna daunnya yang bercorak hijau putih. Untuk Anda yang sedang cari tanaman hias, bisa memilih pohon waru hias jenis variegata. Ada berbagai kelebihan yang dimiliki tanaman ini untuk Anda sebagai pecinta tanaman hias di rumah Anda. Kelebihan lain yang dimiliki waru variegata adalah perawatannya yang mudah. Tidak seperti tanaman hias lain yang membutuhkan perawatan cukup ribet dan terkadang menghabiskan biaya. Untuk pohon waru hias, Anda hanya perlu melakukan penyiraman, pemupukan, penyulaman, dan penyiangan saja. Penyiraman hanya dibutuhkan 2 kali dalam 1 hari, pemupukan dilakukan 1 bulan sekali, sedangkan penyiangan dan penyulaman hanya dilakukan seperlunya saja. Jika Anda adalah peminat bonsai, maka waru jenis variegata ini semakin pas untuk Anda. Teknik pembonsaiannya cukup sama dengan pembonsaian pada tanaman lain. Jika Anda sudah terbiasa membonsai, maka tidak akan sulit untuk membonsai tanaman ini. Dua, keladi hitam atau black caladium atau lebih dikenal juga dengan sente hitam blackjack. Keladi ini pada umumnya memiliki akar rimpang yang ujung atau akar rimpangnya merayap. Tanaman ini tingginya bisa mencapai 1,5 hingga 2 meter. Tangkai daun dan rimpangnya berduri tempel dengan jumlah daunnya 2-6 helai. Pangkal tangkainya membentuk pelepah. Sementara itu pangkal helai daun menyirip dengan ujung meruncing sehingga berbentuk mata tombak. Permukaan daun bagian atas berwarna hijau tua dengan tulang daun berwarna merah. Sedangkan permukaan daun bagian bawah berwarna semburat pink dengan tulang daun berwarna hijau. Tiga, Alocasia amazonica atau keladi Amazon. Ciri khas tanaman ini adalah bentuk daun yang seperti jantung atau hati. Daunnya licin karena mengandung lapisan lilin, dan warna daun yang bervariasi membuat berbagai bentuk. Keladi Amazon termasuk tanaman keladi berdaun besar. Bentuk daunnya unik dan eksotis, bergaya khas spesies Amazonica, yaitu lekuk-lekuknya teratur dengan indah, mirip dengan topeng pesta, oleh karena itu disebut African Moss. Panjang daunnya dapat mencapai hingga 70 cm. Tanaman keladi ini dapat tumbuh pada tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, pada daerah dataran rendah maupun tinggi. Tanaman ini dapat ditanam pada pot dengan ukuran diameter 20-30 cm dengan menggunakan tanah humus atau kompos. Perawatan keladi Amazon cukup mudah, disiram 2 kali sehari dan dipupuk sebulan sekali dengan pupuk NPK daun. 4. Aglonema red Sumatera atau dikenal juga Aglonema Pride of Sumatra. Pecinta tanaman hias sangat menyukai si ratu daun ini karena kecantikan bentuk dan warnanya yang memanjakan mata.
Selain itu, tanaman aglonema mampu menoleransi hampir setiap kondisi dalam ruangan. Baik di tempat yang terang atau diletakkan di dalam rumah dengan pencahayaan yang sedikit. Ciri-ciri dari aglonema red Sumatra ini memiliki daun yang sangat kompak dengan bentuk elips memanjang. Daunnya memiliki perpaduan warna merah, tangkai daun berwarna pink, bercak-bercak, dan bercak-bercak daun berwarna hijau gelap membuatnya tampak eksotis jika dilihat dari segi manapun. Menurut keyakinan banyak orang, warna merah pada tanaman aglonema Pride of Sumatra memiliki arti mempesona, berupa simbol keberanian, keberuntungan, dan kemakmuran. Perawatannya sangatlah mudah, dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi, dan dapat juga ditanam dalam pot berukuran minimal berdiameter 20-30 cm. Media tanam cukup menggunakan tanah dan humus, dan disiram sehari 2 kali. Sedangkan untuk pupuknya sebulan sekali dengan pupuk NPK daun. 5. Monstera adansoni atau yang lebih dikenal dengan sebutan janda bolong. Monstera adansoni memiliki daun dengan lubang berbentuk oval yang tidak beraturan dan daun hias yang bertepi penuh. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Monstera adansoni merupakan tanaman merambat dan cocok dijadikan tanaman teralis. Jika ditopang pada tiang, maka janda bolong akan tumbuh tinggi dengan daun semakin besar. Jika dijadikan tanaman hias, tanaman ini biasanya tingginya sekitar 1 meter. Akan tetapi, jika di alam, tinggi janda bolong dapat mencapai 2-4 meter. Monstera adansoni memiliki kerabat yang mirip dengan jenis Monstera deliciosa. Keduanya sama-sama memiliki bentuk mencolok, yakni daun yang berlubang. Sebagai tempat hidupnya, tanaman ini cocok dengan cahaya matahari tidak langsung, seperti tempat hidup aslinya di alam liar dan tumbuh di bawah naungan pohon. Tempat paling cocok adalah tanah berbasis gambut dalam lubang pot yang memiliki lubang drainase besar. Gambut mampu menahan kelembapan di dalam tanah tanpa harus tergenang air. Untuk menjaganya tetap tumbuh, tempelkan jari ke dalam tanah untuk melihat seberapa basah atau kering tanah tersebut. Jika hampir kering, maka sirami dan jangan biarkan janda bolong mengering seluruhnya. Janda bolong memiliki sekitar 41 spesies yang masuk dalam genus Monstera, dan semuanya berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Enam. Keladi wayang atau keladi batik dengan nama ilmiah Caladium gingerland. Keladi wayang termasuk jenis tanaman hias dedaunan dari genus Caladium. Bentuknya yang unik membuat tanaman ini dikenal dengan nama keladi batik. Dengan motif atau corak yang seperti pola batik, daun pada tumbuhan ini terlihat begitu eksotis. Warna yang dimiliki daun ini adalah warna pink dan hijau dengan bentuk seperti hati. Dipadukan dengan batang yang berwarna kecoklatan, keladi wayang memiliki daya tarik tersendiri. Tanaman ini akan lebih cantik bila dikombinasikan dengan pot warna polos. Hal itu bertujuan agar tanaman terlihat lebih mencolok. Keladi wayang bisa di daerah dataran rendah maupun tinggi. Seperti jenis keladi lainnya, keladi wayang mampu tumbuh di kondisi tanah yang kering tapi disiram secara berkala, yaitu sehari sekali. Jangan lupa untuk menyiram di bagian media tanam, bukan daun. Anda harus meletakkan tanaman keladi wayang di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Tujuh. Aglonema Cochin Pink Rainbow. Aglonema ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan saat ini sedang tren di pasaran, sehingga tidak heran banyak pecinta tanaman yang memburunya.
Tampilan aglonema ini terlihat sangat eksotis karena didominasi oleh warna pink sesuai namanya. Delapan. Aglonema Suksom Jaipong. Suksom Jaipong adalah salah satu jenis dari tanaman hias aglonema dengan ciri khas khusus pada daunnya yang memiliki warna merah marun yang menarik. Tak heran jenis ini menjadi salah satu favorit bagi pecinta dan kolektor tanaman hias untuk melengkapi koleksi di dalam rumahnya. Agar warna merah dari aglonema Suksom Jaipong ini berwarna merah sempurna, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dapat dilakukan dengan relatif mudah. Dimulai dari cara penempatan pada pot dengan tanah yang tepat, penyiraman yang teratur, perawatan batang hingga daun, serta pemberian pupuk atau vitamin tambahan yang mudah ditemukan. Agar Suksom Jaipong tumbuh subur, segar, dan berdaun merah meronta, lakukan penyiraman saat media tanam sudah dalam keadaan kering. Disarankan lakukan penyiraman tidak lebih dari 2 kali dalam sehari atau 3 kali sehari. 1 kali dilakukan dengan menggunakan air biasa, dan 1 kali dengan menggunakan pupuk Growmore. Lakukan penyiraman tersebut secara rutin dan teratur, juga dengan menggunakan takaran yang tepat yakni dengan 1 mangkok kecil. Hindari penumpukan air pada media tanam karena bisa menyebabkan akar aglonema cepat menjadi busuk. Demikian video singkat tentang 8 tanaman hias yang paling banyak diburu para pecinta tanaman hias. Jika kalian suka, klik tombol subscribe, dan nyalain loncengnya, agar selalu dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.